Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Firman Murwa. Saya dari Prodi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi. Di video ini saya akan membahas materi manusia dengan iptek dengan judul dampak iptek bagi manusia, antara manfaat, ancaman, hoaks, dan resiko dehumanisasi. Saya memilih topik ini karena teknologi bukan hanya soal ketanggihan, tapi juga membawa masalah sosial nyata. Kita rasakan sekarang, mulai dari kita yang sulit lepas dari HP, berita bohong yang bikin gaduh, sampai mesin yang perlahan menggantikan peran manusia. Ini sangat penting dibahas supaya kita bisa bijak menghadapi kemajuan zaman. Masalah pertama yang paling nyata kita lihat adalah kecanduan gadget. Teknologi menghubungkan kita dengan seluruh dunia, tapi seringkali memutus hubungan dengan orang di sebelah kita. Berdasarkan pengamatan di lingkungan sekitar, rata-rata remaja menghabiskan lebih dari 4-6 jam sehari di depan layar. Dampaknya apa? Interaksi tatap muka berkurang, kesehatan mata terganggu, dan pola tidur jadi berantakan. Masalah kedua yang sangat berbahaya di era teknologi informasi adalah penyebaran berita bohong atau hoax. Sekarang informasi sangat mudah didapatkan dan disebarkan hanya dengan satu kali klik. Sayangnya, tidak semua informasi itu benar. Banyak berita yang sengaja dipelintir, dibuat heboh, atau bahkan rekayasa semata demi keuntungan tertentu. Dampaknya sangat nyata di masyarakat. Timbul kesalahpahaman, memicu pertengkaran antar kelompok, menimbulkan rasa takut yang tidak perlu, merusak nama baik orang lain, hingga memecah persatuan. Di lingkungan sekitar kita, seringkali kita melihat pesan berantai yang langsung diteruskan tanpa dicek dulu kebenarannya. Ini adalah dampak negatif iptek di bidang komunikasi dan informasi. Masalah ketiga dan mungkin yang paling jarang disadari adalah dehumanisasi akibat otomatisasi teknologi. Dehumanisasi artinya hilang nilai kemanusiaan atau peran manusia yang tergantikan oleh mesin atau teknologi. Kemajuan otomatisasi memang mempercepat pekerjaan dan lebih efisien, tapi sisi buruknya, pertama, banyak pekerjaan manusia yang hilang atau berkurang karena digantikan robot atau sistem komputer. Kedua, pola interaksi kita jadi kaku dan tanpa perasaan. Kita lebih sering berhadapan dengan layar dan algoritma daripada berhadapan dengan manusia lain. Berapa jam sehari kamu pegang HP? Sekitar 5-6 jam. Keseringan sih buat nonton video, buka sosial media, dan bermain game. Pernah gelisah atau marah ketika HP hilang atau baterai habis? Pernah banget, bahkan sampai merasa cemas, emosi tidak terkontrol. Karena kan ya kalau nggak ada HP, kita merasa ketinggalan informasi dari teman-teman kita atau dari siapa. Ya kalau tak di HP. Apakah belajar jadi terganggu gara-gara HP? Ya, karena saya merasa sering fokus kalau sudah pegang HP. Kayak saya jadi melupakan waktu, saya jadi sering lebih banyak bermain HP. Seperti kalau saya belajar, saya jadi tidak fokus belajar, malah main HP. Kalau lagi tugas yang lainnya saya malah main HP. Itu sangat terganggu menurut saya. Untuk memahami ketiga masalah ini, kita merujuk pada teori Jesper Illus tentang masyarakat teknologis. Beliau berpendapat bahwa teknologi pada awalnya adalah alat bantu manusia. Namun jika tidak dikendalikan, teknologi akan berkembang menjadi sistem yang mengatur manusia, bukan sebaliknya. Masalah hoaks muncul karena teknologi membebaskan penyebaran informasi tanpa aturan etika yang kuat. Sedangkan masalah dehumanisasi terjadi karena teknologi lebih mementingkan efisiensi dan kecepatan. Sementara nilai manusia seperti empati, perasaan, dan kehangatan itu lambat dan sulit diukur, jadi sering dikesampingkan. Teknologi dan Pendidikan tahun 2024 dengan judul Perubahan Nilai dan Norma pada Sosial Masyarakat menjelaskan bahwa semakin tinggi penggunaan sistem otomatisasi dalam kehidupan sehari-hari, semakin menurun interaksi sosial tatap muka dan rasa empati antar individu. Inilah bukti nyata proses dehumanisasi yang diamati secara ilmiah. Jika ketiga masalah ini dibiarkan, dampaknya akan parah. Kita jadi masyarakat yang
terpecah belah karena hoaks, masyarakat yang dingin dan tidak bully karena dehumanisasi, serta generasi yang lemah fokus karena kecanduan gawai. Maka solusi konkret yang harus kita lakukan sebagai manusia yang beradab adalah: 1. Atasi kecanduan. Terapkan batas waktu pemakaian, buat zona bebas gawai saat makan atau belajar, dan cari hobi nyata di dunia luar. 2. Cegah hoaks. Jadilah manusia yang cerdas informasi, jangan asal terima dan asal sebar. Selalu cek sumber berita, cek tanggal, dan bandingkan dengan berita resmi lain. Prinsipnya, kalau ragu jangan sebar. 3. Cegah dehumanisasi. Tetap utamakan interaksi manusia. Meskipun pakai mesin atau aplikasi, tetap jaga sopan santun dan berkomunikasi baik. Ingat, teknologi itu alat, jangan sampai kita berubah jadi seperti mesin yang kaku. Sebagai penutup, mari kita simpulkan, iptek adalah anugerah besar yang memajukan peradaban manusia. Namun di balik kemajuan itu ada tantangan berat. Kita harus waspada terhadap kecanduan, berhati-hati dengan penyebaran berita bohong, dan menjaga agar nilai kemanusiaan kita tidak hilang tergerus otomatisasi. Kuncinya ada pada kita sebagai penggunanya. Jadilah manusia yang menguasai teknologi, bukan manusia yang dikuasai teknologi. Mari kita gunakan kemajuan sains dan seni untuk kebaikan bersama, persatuan, dan kemanusiaan. Demikian pembahasan materi manusia dengan iptek dari saya. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi bahan refleksi kita semua. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.